Selamat pagi Bu. Ya, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wafi Makbiro Bu. Oke Mbak, panggilannya Mbak siapa? Oh ya, bisa biasa dipanggil Wafi. Oke Mbak Wafi, karena kita baru pertama kali ketemu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Bu Iki. Mbak Wafi bebas untuk memanggil dengan ibu, kakak, atau dengan nama panggilan secara langsung juga gak apa-apa. Senyamannya Mbak Wafi aja. Saya panggil Bu aja ya Bu. Gak apa-apa Mbak Wafi. Oke, akhir-akhir ini kesibukannya Mbak Wafi apa nih? Saya cuma kuliah, pulang udah nggak ada kegiatan lain. Kuliah pulang ya. Kuliahnya di UM, sekarang udah semester berapa? baru semester 3. Semester 3 ya. Oke. Tujuannya Mbak Wafi datang ke sini untuk apa? Saya pengen melakukan konseling. Saya belum tahu ya konseling apa, tapi saya dengar-dengar konseling itu kayak orang yang cerita masalahnya gitu. Oke, nggak salah ya pandangannya Mbak Wafi tentang konseling. Oke, berarti ini baru pertama kalinya Mbak Wafi konseling, sesi konseling ya? Iya betul Bu. Sebenarnya Ibu menjelaskan ya di sini Ibu sebagai konselor dan Mbak Wafi sebagai konseli, yang dimana nantinya Ibu akan membantu Mbak Wafi untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan Mbak Wafi. Dan kita di sini menjalankan sesi konseling selama kurang lebih 20 menit sesuai kontrak ya. Untuk sesi selanjutnya nanti bisa dibicarakan lebih lanjut. Oke, terkait semua yang Mbak Wafi sampaikan, Mbak Wafi gak perlu khawatir karena Ibu akan menjamin semuanya aman. Jadi Mbak Wafi bercerita senyaman mungkin, sebebas mungkin gitu ya. Gak perlu ada yang dipendam atau gak perlu merasa takut. Apakah bisa dipahami Mbak Wafi? Bisa Bu. Oke, Mbak Wafi, sebelumnya nanti ketika sesi konseling Ibu izin membawa buku catatan di mana nantinya Ibu akan mencatat poin-poin penting dari cerita Mbak Wafi. Apakah Mbak Wafi nyaman dengan? Ya nggak apa-apa Bu, silakan. Oke, terima kasih ya Mbak Wafi sebelumnya. Oke, karena Mbak Wafi sudah mengerti prosedur konselingnya dan Mbak Wafi juga mengizinkan Ibu untuk membawa catatan. Apakah kita bisa mulai sesi konselingnya? Bisa Bu. Oke, gak apa-apa, Mbak Wafi sepertinya Oh ya Bu, agak ngantuk. Ya gak apa-apa, mungkin kecapean ya. Oke, karena Mbak Wafi juga sudah bersedia untuk kita melakukan sesi konseling, silakan Mbak Wafi bisa ceritakan. Jadi gini Bu, saya itu takut banget buat nyoba sesuatu. Jadi kayak saya itu selalu melakukan hal itu aja dari dulu. Itu kayak pas sekolah ya sekolah, pulang, terus ya mungkin main. Terus sekarang waktu kuliah tuh ya udah kuliah pulang. Saya itu nggak ada kegiatan organisasi, ikut komunitas, ikut lomba ataupun ikut kegiatan apa-apa gitu Bu. Tapi sebenarnya saya tuh ingin, soalnya kayak ya gabut gitu Bu, jadi saya pengen punya kesibukan dan kayak gitu tuh ada manfaatnya juga ya Bu buat karir saya nanti ke depannya. Tapi itu saya nggak pernah nyoba, soalnya saya tuh terlalu takut. Nah, itu gimana ya biar saya nggak setakut itu lagi itu? Soalnya tuh kayak saya tuh selalu dibayang-bayangi kalau saya nyoba nanti pasti gagal kayak gitu Bu. Oke, ternyata Mbak Wafi ini sebenarnya takut ya untuk mencoba sesuatu hal yang baru, dikarenakan Mbak Wafi berpikir nantinya Mbak Wafi itu takut mencoba karena takut gagal gitu ya. Oke, ketika menghadapi hal baru, pikiran apa yang muncul pertama kali? Ketika menghadapi hal baru, kayak mau coba hal baru ya Bu? Iya. Saya takut gagal, saya takut melakukan hal-hal kayak yang belum pernah saya lakukan, terus yang saya belum tahu, terus nanti seumpama saya coba nanti ya bakal gagal, daripada saya tahu saya gagal nanti saya sedih, mending saya nggak usah coba sekalian.
Jadi Mbak Wafi punya pikiran bahwa nantinya kalau jika Mbak Wafi mencoba hal baru, Mbak Wafi gagal dan itu akan membuat Mbak Wafi merasa sedih, terpuruk, yang pada akhirnya Mbak Wafi berpikir, aduh daripada aku berpikir nanti bakal sedih atau terpuruk, nantinya Mbak Wafi kayak jadinya gak mau mencoba gitu ya. Oke, pemikiran seperti itu tuh munculnya sejak Mbak Wafi Kak. Siapapun ya saya takut. Sejak SMP Bu. Dulu saya tuh masih sering ikut-ikut lomba gitu loh Bu. Terus semenjak ada kejadian saya gagal, saya tuh nggak mau ikut lomba. Sejak SMP kelas 8. 8 ya. Oke, berarti sebelum SMP Mbak Wafi apa gak pernah kayak takut untuk mencoba hal baru seperti di jenjang SD mungkin? SD saya masih ya beberapa kali ikut lomba. SMP sebenarnya saya masih ikut lomba juga, tapi karena ada suatu kejadian saya jadi males gitu. Suatu kejadian ya, boleh diceritakan lebih lanjut kejadian pengalaman seperti apa ketika Mbak Wafi itu kelas 8 SMP yang akhirnya membuat Mbak Wafi itu kayak sampai sekarang nih trauma. Jadi dulu itu saya pernah ikut lomba kan Bu, terus saya itu tuh gak berhasil, saya itu tuh gagal di lomba itu. Terus sama ada seorang keluarga gitu, dia tuh kayak ngerendahin saya kayak gitu aja kok gagal. Mungkin dia lihatnya saya masih SMP, terus yang hal-hal yang saya lakukan itu mungkin mudah gitu ya Bu. Terus dia kayak gitu aja kok gagal, bukannya gampang gitu. Terus kayak dia ngomong-ngomong ke kerabat, terus kerabat saya ikut ngapain gitu aja kok gagal. Anak si kerabat itu loh juga waktu SMP sering ikut lomba terus berprestasi, kok kamu nggak bisa sih gitu. Terus kalau nggak gitu ya cerita ke tetangga, tapi mungkin karena tetangga itu dengarnya dari sudut pandang dia yang ngeremehin aku, jadi tetangga itu ikut ngeremehin, jadi kayak gitu aja kok nggak bisa. Dari cerita Mbak Wafi tadi berarti Mbak Wafi itu pas SMP Mbak Wafi itu sempat mengikuti suatu lomba ya, yang dimana hasilnya tuh nggak sesuai ekspektasi Mbak Wafi ya, atau bisa dibilang gagal gitu. Dan ketika Mbak Wafi gagal, Mbak Wafi di situ direndahkan oleh keluarga, kerabat, dan dibanding-bandingkan gitu ya. Oke, keluarga. Tadi Mbak Wafi menyebutkan salah satu keluarga itu termasuk orang tua atau kerabat. Kalau orang tua saya tuh ya lebih ke terserah ya Bu, terserah mau ikut ya nggak apa-apa, ya malah bagus dong kalau ikut, kalau nggak mau ikut ya nggak apa-apa, nggak dipaksa. Tapi itu ya keluarga dekat sih Bu, kayak rumahnya itu sampingan, jadi setiap hari itu ada interaksi gitu loh Bu. Kadang dia ke rumah saya ke rumah dia, jadi tapi ya mungkin dia tuh nggak sekenal itu ya sama saya. Dia itu cuma lihat saya tuh di bagian gagalnya, dia nggak pernah lihat proses saya waktu lomba itu, waktu persiapan dan juga waktu pembinaan itu nggak pernah lihat. Dia cuma lihat waktu saya gagal, terus malah dicemooh, malah diremehin kayak gitu. Ketika Mbak Wafi mengikuti perlombaan, apakah ada orang yang memberi Mbak Wafi itu kayak motivasi atau support gitu? Kalau motivasi ya orang tua ya, kayak karena orang tua saya itu ya terserah aja. Kalau saya ikut lomba gitu ya disemangatin, terus kayak dikasih motivasi buat ngelakuin yang terbaik gitu. Terus selanjutnya ya ada, kalau dulu itu ada guru saya pembina saya gitu, selalu ngasih motivasi kayak gagal itu biasa. Tapi ya saya bisa mikir kalau gagal itu biasa, tapi saya gak bisa ngebayangin kalau waktu saya gagal atau waktu saya direndahin lagi gitu.
Ketika Mbak Wafi mendengar, berarti sebelumnya saya konfirmasi ya. Ketika Mbak Wafi mendengar bahwa Mbak Wafi itu direndahkan, apakah itu Mbak Wafi mendengar secara langsung atau ada orang yang berbicara menyampaikan bahwa Mbak Wafi kamu sebenarnya direndahkan loh tadi? Saya dengar langsung, soalnya dia itu bicara ke saya kayak kayak kamu kalah ya di lomba ini, kok kamu nggak bisa sih, padahal kan lomba-lomba tingkat anak SMP ya gampang digituin. Kalau bisa dihitung nih, berapa kali sih Mbak Wafi mendengar omongan itu secara langsung? Gak bisa, saya tepatnya lupa ya, soalnya udah agak lama gitu. Terus mungkin beberapa kali, terus malah tetangga saya ada yang ikut nanya gitu ke saya, jadinya saya mikir kayak, oh dia ngomong ke orang-orang ya gitu. Terus saya nggak tahu lagi dia ngomong ke siapa. Terus mungkin saya diremehin sama orang lain juga, sama tetangga saya juga. Ketika Mbak Wafi mendengarkan omongan dari kerabat Mbak Wafi tadi, perasaan apa yang muncul di diri Mbak Wafi? Ketika saat itu saya mendengar, saya itu ya marah, terus kecewa sama diri saya sendiri. Saya kayak mikirnya, iya ya, harusnya saya bukannya berhasil ya, bukannya saya harusnya itu menang, bukannya saya itu harusnya nggak kalah. Kalau saya nggak kalah kan saya nggak diiniin. Terus marah ke orangnya, kayak marah karena dia kan belum tentu bisa. Dia emang SMP dulu selalu berhasil, emang dia SMP dulu pernah ikut lomba, emang dia bisa kayak aku, emang dia kayak aku. Oke, ketika perasaan itu muncul, apakah Mbak Wafi pernah mengutarakannya? Atau ya udah Mbak Wafi berisik dengan pikiran Mbak Wafi sendiri? Saya mengutarakannya kayak waktu dibilangin kayak gitu, saya cuma bilang, emang kamu sendiri bisa, tak gituin. Terus tapi ya tetap marah sama kecewa sama diriku sendiri. Itu hal yang wajar ya Mbak Wafi. Ibu juga bisa merasakan rasanya kekecewaan terhadap diri sendiri karena merasa kayak udah gagal gitu ya. Itu gak apa-apa, itu hal yang wajar sekali. Oke, apakah pengalaman itu membekas sampai sekarang? Kalau pengalaman saat dicemooh itu sebenarnya membekas, tapi nggak sesedih itu gitu loh Bu. Saya lebih ke sekarang itu saya takut mencoba karena takut gagal, dan gagal itu rasanya nggak enak. Saya takut nyoba, kalau nyoba nanti endingnya palingan juga gagal lagi, terus ngapain saya nyoba. Oke, jika Mbak Wafi mengingat pengalaman-pengalaman Mbak Wafi atau mengingat omongan-omongan kerabat Mbak Wafi, perasaan apa yang muncul sekarang? Kalau sekarang tuh saya lebih ke marah. Kalau keinget itu saya marah karena saya kenapa kok nggak ngelawan gitu. Terus saya marah karena saya bukan menyalahkan dia menjadikan saya seperti ini ya, tapi saya marah karena dia membuat pengalaman kalah itu jadi sesedih ini. Harusnya kan kayak kalah ya udah ya, karena kebanyakan orang kan banyak yang bilang terus kalah ya udah coba lagi. Tapi kenapa perasaan saat kalah itu tuh gak enak banget. Perasaan saat kalah tuh bener-bener rasanya kalah dari semuanya gitu loh. Dari pengalaman itu, apa keyakinan yang terbentuk dalam diri Mbak Wafi sekarang? Keyakinan saya ya itu tadi Bu, takut mencoba. Terus saya nggak mau nyoba karena palingan endingnya juga sama lagi, palingan juga gagal lagi. Terus ngapain saya nyoba itu. Oke, dari cerita Mbak Wafi tadi gitu ya, tampaknya itu Mbak Wafi punya keyakinan yang sangat kuat untuk mencoba, tapi Mbak Wafi itu kayak aduh kalau aku coba nanti aku endingnya gagal gitu ya. Menurut Mbak Wafi, apakah keyakinan ini masih berlaku di diri Mbak Wafi yang sekarang? Iya Bu, saya kayak
kayak pengen nyoba apa gitu, saya tuh ada rasa pengen nyoba tapi saya ragunya itu saya bakal berhasil atau enggak ya, tapi saya menduga-duganya ya bakal gagal karena walaupun pernah sepositif thinking apapun tetap gagal juga akhirnya. Jadi saya memilih nggak nyoba, dari keraguan-raguan itu saya memilih buat nggak nyoba. Perasaan itu sangat wajar ya Mbak Wafi. Tapi Mbak Wafi udah keren sih menurut Ibu, karena Mbak Wafi udah berani untuk mencoba konseling. Ini kan pertama kalinya juga, berarti Mbak Wafi udah cukup berani gitu ya. Oke, bagaimana kalau rasa takut Mbak Wafi itu sebenarnya bukan tanda bahwa Mbak Wafi itu gak mampu, bukan tanda bahwa Mbak Wafi itu gagal, tapi tandanya Mbak Wafi itu sudah mendekatkan apa yang sebenarnya Mbak Wafi inginkan. Semisal Mbak Wafi itu takut untuk mencoba mendaftarkan diri di perlombaan. Nah, sebenarnya rasa takut Mbak Wafi, rasa takut yang dialami Mbak Wafi itu bukan aduh aku takut gagal, bukan itu, tapi itu tandanya bahwa Mbak Wafi itu takut karena Mbak Wafi itu sudah hampir untuk tidak gagal, atau bisa dibilang sudah mendekatkan. Kan pastinya ketika kita mengikuti perlombaan, kita kan berekspektasi bahwa kita akan menang. Bagaimana kalau ekspektasi Mbak Wafi itu sebenarnya ketakutan untuk mencoba, itu bukan ketakutan untuk gagal, tapi ketakutan karena Mbak Wafi sudah hampir mencapai apa yang Mbak Wafi inginkan dari mengikuti perlombaan itu. Tapi nyatanya ketakutan itu tuh kayak buat saya membawa saya untuk gagal. Jadi kayak saya takut emang benar karena nantinya saya juga akan gagal. Kalau saya yakin itu berhasil, itu mungkin saya nggak akan khawatir, karena dan semua itu kan nggak ada yang jamin ya akan berhasil atau enggak, makanya mungkin lebih banyak gagalnya. Oke, dari kekhawatiran Mbak Wafi tadi, apakah Mbak Wafi sudah mencoba untuk menghilangkan rasa khawatir itu, atau mencoba untuk aku harus berani, aku nggak boleh takut untuk mencoba hal baru? Sebenarnya ada perasaan buat aku harus berani, aku harus coba lagi gitu ya Bu. Iya. Tapi balik lagi kayak itu tuh kan kayak ekspektasi ya Bu. Saya harus berani, saya harus coba. Tapi saat dihadapkan untuk coba, saat di kayak seumpama ada perlombaan atau ada oprek apa gitu, volunteer yang teman-teman saya juga ikut, saya itu pengen coba, tapi saya itu mundur saat kayak sebenarnya ragu-ragu ikut gak ya, tapi saat akan pendaftaran itu saya mundur, saya nanti juga nggak akan bisa, nggak akan menang, terus ngapain daftar. Dari pengalaman Mbak Wafi tadi, gimana nih kalau kita itu mencoba membayangkan dari sisi lain? Apakah Mbak Wafi mau? Kayak gimana ya Bu? Oke, jadi seperti gini, Mbak Wafi itu mencoba kalau versi Mbak Wafi yang lebih berani. Jadi Mbak Wafi tuh di situ bertindak seolah-olah Mbak Wafi percaya diri. Itu kayak memaksakan diri Mbak Wafi itu untuk yaudah aku coba, aku harus berani. Contohnya kayak mau daftar Di perlombaan begitu ya. Kalau Mbak Wafi membayangkan seperti itu, hal apa yang ingin Mbak Wafi lakukan di minggu ini? Kalau saya jadi orang berani, terus saya maksudnya berani buat daftar itu, saya minggu ini mungkin akan kan saya sering stalking akun-akun lomba gitu Bu, tapi nggak ada satupun yang saya daftar. Jadi saya mungkin minggu ini akan memilih atau mencari perlombaan yang sesuai dengan saya, dengan jurusan saya ini, terus saya akan mendaftar dan juga mengerjakan itu dengan baik.
dan menunggu pengumuman dengan optimis. Itu langkah yang sangat besar ya Mbak Wafi, tapi itu udah keren. Maksudnya Mbak Wafi itu untuk mencoba hal baru itu Mbak Wafi gak perlu kayak harus sempurna, tapi satu langkah untuk berani saja itu Mbak Wafi udah kayak ada kemajuan untuk menghilangkan rasa takut gagal Mbak Wafi gitu ya. Tadi kita udah coba membayangkan ya diri Mbak Wafi yang lain gitu, versi terbaik, versi berani gitu ya. Oke, Mbak Wafi, tadi kita udah coba bayangin nih versi Mbak Wafi berani untuk mencoba sesuatu gitu. Gimana kalau Ibu kasih tugas di minggu ini atau Mbak Wafi? Apakah Mbak Wafi mau mencoba? Mau Bu. Oke, kita coba dari ini. Mbak Wafi tuh ambil satu tantangan seperti ya yang dibayangkan Mbak Wafi tadi, kayak mengikuti perlombaan gitu-gitu ya. Lalu coba di situ Mbak Wafi tulis di buku perasaan apa yang muncul ketika Mbak Wafi sebelum mendaftar perlombaan, registrasi, terus habis itu cari-cari formulir, dengan sesudah Mbak Wafi registrasi atau mensubmit formulir perlombaan tersebut. Mbak Wafi tulis semua perasaan Mbak Wafi di situ, nggak perlu ada yang disembunyikan, secara sadar lah, secara jujur Mbak Wafi tulis semua di situ. Apakah Mbak Wafi mau? Oke, Ibu percaya ya bahwa Mbak Wafi itu nantinya bisa menjadi versi diri Mbak Wafi yang Mbak Wafi bayangkan tadi, bahwa Mbak Wafi nggak perlu takut, nggak perlu membayang-bayangkan kalau saya coba nanti saya gagal. Ibu sangat yakin Mbak Wafi pasti menjadi orang yang berani dan percaya diri gitu ya. Oke, dari sesi konseling tadi, langkah apa yang ingin Mbak Wafi ambil setelah keluar dari sesi konseling? Saya akan ya kayak melakukan tadi tugasnya tadi, saya akan nyari apa ya, mungkin lomba kecil-kecilan yang saya nanti bisa daftar, terus saya akan mencoba untuk nggak mempedulikan rasa takut itu, terus juga nggak khawatir menunggu-nunggu saya kalah atau menang, dan juga kalaupun saya kalah saya akan nggak usah sedih, nggak usah takut, saya akan coba seperti itu. Bagus sekali ya langkah yang ingin Mbak Wafi ambil. Oke, dari sesi konseling tadi bahwa Ibu dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya Mbak Wafi itu ada rasa ingin mencoba, punya rasa yang tinggi untuk mencoba hal baru, tapi Mbak Wafi selalu terbayang-bayang oleh oleh perkataan kerabat Mbak Wafi yang merendahkan Mbak Wafi ketika Mbak Wafi gagal, dan pengalaman-pengalaman semasa SMP Mbak Wafi. Tapi Mbak Wafi sebenarnya sampai saat ini pun Mbak Wafi ada rasa ingin sekali untuk mencoba hal baru gitu ya. Oke, di sesi konseling ini apakah ada yang mau diceritakan lagi? Sudah. Jadi kita nanti di minggu depan kita adakan sesi konseling lagi. Tadi Mbak Wafi bisa, di sesi selanjutnya Mbak Wafi bisa menyampaikan tentang homework yang saya sampaikan tadi ke Mbak Wafi, tugas-tugas Mbak Wafi tadi Mbak Wafi bisa ceritakan di sesi konseling berikutnya. Oke, karena sesi konseling udah mencapai 20 menit gitu ya, apakah boleh saya akhiri? Ya boleh. Oke, terima kasih ya Mbak Wafi atas keberanian Mbak Wafi untuk datang ke sini. Oke. Terima kasih Bu. Saya pamit undur diri ya Bu. Ya, silakan. Udahlah, HP kentang ya. Dia bukaan nih, maksudnya